Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya tentunya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran informatika ya dengan pembahasan tentang model bisnis informatika, di mana pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang bisnis informatika, baik itu di pengertiannya, baik itu ruang lingkupnya, dan salah satu contoh bisnis informatika. Yang mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ya, karena dibatasi oleh libur kurang lebih 1 minggu lebih ya kemarin. Ya, mudah-mudahan kalian tidak lupa apa yang saya sampaikan di dalam video tersebut. Ya, kita akan tetap lanjutkan pembelajaran kita ya tentang model bisnis informatika ya. Model bisnis informatika. Dan ingat pesan saya, jangan lupa kalian membuat ringkasan untuk syarat bisa absen di link yang nanti saya bagikan ya. Oke, nanti kalian akan foto sertakan nama dan kelasnya ya, nama dan kelas. Barulah kalian upload resume kalian atau ringkasan kalian pada link yang sudah saya siapkan nanti. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang model bisnis informatika ya. Silakan kalian lihat apa yang saya tampilkan dan kalian dengarkan apa yang saya bicarakan ya. Perusahaan yang bergerak di bidang informatika mengandalkan hak atas kekayaan intelektual dalam menjual produk dan jasanya. Penggunaan haki dalam bidang informatika tergantung pada jenis model bisnisnya ya. Jelas, kalau kalian ingin berbisnis di dalam internet ya, khususnya di bidang informatika, kalian harus mengutamakan hak kekayaan intelektual agar tidak melanggar hukum tentunya ya. Contoh sederhana seperti ini. Kalau kalian ingin menjual baju ya, kalian harus foto bajunya itu ya. Kalian upload di Facebook ataupun media sosial yang lainnya. Ingat, kalau kalian menjual baju ya foto baju tersebut ya sesuai dengan aslinya. Jangan kalian mengambil foto yang ada di Google, karena itu adalah salah satu melanggar hak atas kekayaan intelektual ya. Ya, kalian bisa saja dituntut ya karena menggunakan foto milik orang lain ya, tentunya seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Pada umumnya saat ini dikenal 5 model bisnis informatika yang paling menonjol dalam pemanfaatan haki. Ya, berikut adalah model-model bisnis tersebut. Yang pertama ada lisensi produk software. Contohnya perusahaan pembuat perangkat lunak seperti Andal Software, Decode, dan Oracle ya. Maksud dari lisensi produk software ya, ketika kalian ingin menggunakan sebuah aplikasi ya tentunya kalian harus mempunyai lisensi terlebih dahulu. Macam-macam lisensi itu ada di buku ya, kemarin sudah saya jelaskan juga ya, ada lisensi berbayar ya, ada lisensi gratis dan sebagainya. Tapi kebanyakan ya kalau lisensi itu berbayar ya. Apa sih itu lisensi? Ya, lisensi seperti pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain. Contoh, kalian ingin menggunakan aplikasi ya kalian harus membeli surat izin terlebih dahulu kepada pembuatnya ya. Kalau sudah membayar dengan ketentuan yang sudah disepakati, barulah kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Seperti itu. Yang kedua ada iklan. Contohnya ada detik.com dan ada Google ya. Kalau kalian ingin memasang iklan ya pada media sosial ataupun pada Google ya, kalian harus menghubungi perusahaan Google ya yang mengurus tentang periklanan secara online yang disebut dengan Google Earth ya. Google Earth adalah perusahaan yang menangani
semua iklan yang ada di media sosial ataupun internet ya. Oke. Yang ketiga, ada service software. Perangkat lunak berbasis pelayanan, contohnya ada Infosys, ada Fosmile, dan ada Salesforce.com ya. Dan yang keempat ada penjualan perangkat keras, contohnya Asus, XU, Apple, HP, dan Zirek ya. Itu adalah salah satu contoh perusahaan yang menjual perangkat keras seperti laptop, HP, dan sebagainya ya. Dan yang kelima ada penjualan jasa konsultasi, integrasi, perawatan, dan training. Contohnya Inisindo, Sigma, dan Red Hat ya. Oke. Itu adalah 5 model bisnis informatika yang paling menonjol ya dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang ada di internet ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informatika merupakan sektor yang paling dominan. Teknologi informatika banyak berperan dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama itu ada bidang pendidikan atau e-education ya, e-education. Ini adalah salah satu cara belajar jarak jauh yang menggunakan teknologi informatika ya. Yang saat ini kita lakukan ya. Hampir di seluruh Indonesia sudah menggunakan yang namanya e-education ya. Perkembangan pendidikan terbuka dengan metode belajar jarak jauh atau distance learning memberikan kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dari jarak jauh ya. Perusahaan dan instrumen pendidikan lainnya, guru, laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video ya. Salah satu contoh di bidang pendidikan, bisnis di bidang pendidikan yang saat ini lagi booming yaitu ada ruang guru ya. Di mana ruang guru itu kalian harus membayar dengan beberapa ketentuan ya. Untuk ya kalau nggak salah sih menggunakan 6 bulan dan 1 tahun ya berlangganan di ruang guru ya. Itu adalah salah satu di bidang pendidikan. Yang kedua di bidang pemerintahan atau disebut dengan e-government. Contohnya proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet ya. Pada intinya, e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah dan pihak-pihak lainnya ya. Itu di bidang pemerintah. Selanjutnya, di bidang keuangan dan perbankan. Saat ini banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pada umumnya, pelaku ekonomi tersebut telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Ya jelas ya, saya sering melihat orang belanja tidak menggunakan uang lagi ya, tapi bisa menggunakan kartu ya. Dia bisa cukup mengeluarkan kartu, mengeluarkan HP, dan sudah bisa melakukan transaksi pembayaran ya. Begitu canggih sekarang ya. Oke. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank sudah pasti diperlukan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya. Dan pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet ya. Ya sangat-sangat mudah zaman sekarang ya. Yang sangat-sangat pesat perubahan itu di bidang pendidikan, di bidang politik, dan di bidang keuangan atau perbankan ya. Ya. Materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, dan kalau masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Oke.
Sampai di sini dulu materi kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.